Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa Astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang mereka bersandar kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, selamat datang Pak Ardiman Jabi, mudah-mudahan lancar tugas-tugasnya, bahwa sudah ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sudah ada di diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Kemarin kita sudah sampaikan yang disebut teladan segalanya dalam kehidupan manusia, termasuk teladan dalam perjuangannya menegakkan agama Allah. Itu adalah teladan juga ya. Kadang kita diingatkan teladan itu akhlaknya ya, cara bergaulnya, sholatnya, puasa. Tapi tidak banyak yang mengingatkan bahwa teladan juga itu dilihat dari sisi perjuangan. Bagaimana Rasulullah berdarah-darah ya di medan juang ya, berurai air mata, sedih. Itu pun teladan ya, karena itu adalah menempa kehidupan manusia dengan baik. Tapi itu hanya terjadi untuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Dia mau datang kepada Allah dan dia yakin bahwa Allah akan memberi balasan ganjaran di akhirat. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-22. Ya, bukan ayat yang ke-23, maaf. Ayat yang ke-23 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ayat 23. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang menemui takdirnya, meninggal ya, gugur di jalan Allah, syahid. Dan di antara mereka ada juga yang menunggu-nunggu ya, dan tidaklah mereka mengganti janjinya ya. Sempat kita bahas kemarin sedikit ya, ini adalah sesuai dengan asbabul wurudnya hadis ya, asbabun nuzulnya surat ini ya, ayat ini ya. Cerita tentang Anas bin Nadir ya, satu orang yang disebutkan sebagai orang yang menunggu-nunggu perjuangan bersama Nabi SAW dan dia syahid ya, di lukanya, di tubuh
tubuhnya ada kurang lebih 80 tusukan tombak dan panah ya, yang sampai saudaranya tidak bisa mengenali dia siapa dia karena sudah rusak tubuhnya, kecuali dengan di ujung jarinya, mungkin ada tandanya di ujung jarinya. Ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah semua aspek, semua kehidupan Rasulullah dia ikuti, bahkan sampai perjuangan yang demikian mengorbankan nyawanya. Betapa orang-orang ini orang-orang yang menegakkan janjinya kepada Allah. Allah menegakkan janjinya, dia menegakkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul diridhoi Allah, mendapat karunia syahid. Jadi ini saya masih ingat dulu tuh ada satu cerita ya, kisah ini tentang perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawannya waktu mempertahankan Surabaya pada saat itu ya. Sampai disebut Hari Pahlawan ya, 10 November di Indonesia itu 10 November itu perjuangan Bung Tomo itu. Dan dia memekikkan takbir Allahu Akbar. Dan yang turun ke Surabaya pada saat itu banyak orang-orang pesantren-pesantren gitu. Ya. Sampai mereka menanti-nanti kapan mulai diperintahkan untuk jalan ke Surabaya. Ya, sampai ada yang menangis ya, tidak bisa turun karena memang diberitakan belum berangkat gitu. Mungkin sudah cukup kali detasemen ataupun pasukan di Surabaya pada saat itu, karena mereka berkoordinasi ya, misalnya ini turun, yang ini turun, yang ini tahan, yang itu gitu ya. Mereka menanti-nanti untuk berjuang di jalan Allah. Ada orang-orang yang begitu ya. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada yang menanti-nanti. Salah satunya di antaranya disebutkan di sini adalah Anas bin Nadar. Dia nungguin kapan bisa berjuang bersama Rasul. Ya. Sampai dia bilang begitu ya, kalau nanti aku bisa berjuang bersama Rasulullah SAW, niscaya Allah akan melihat apa yang saya perbuat. Berarti tekadnya bulat betul dan betul. Sampai dia bilang kepada Sa'ad ya, salah satu pemimpin Ansor pada saat itu, wahai Sa'ad, saya mencium bau surga tuh di balik bukit Uhud. Ya. Jadi sebelum dia meninggal, dia sampaikan kata-kata itu, bahwa saya mencium bau surga di bukit Uhud, dan benar meninggal dia, syahid di jalan Allah. Betul-betul orang ini adalah orang yang tidak menyalahi janji, janjinya tidak palsu. Dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah, dia menyembah Allah, dia ikut Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi ya. Kecuali buang air besar mungkin gak bisa ya. Jadi dia ikuti Rasulullah itu, dia ikuti langkah-langkahnya. Ada seorang sahabat ya. Seorang sahabat itu betul-betul ingin mengikuti Rasulullah sampai begini dia. Dia naik unta ya. Pas naik unta di satu tempat dia sholat ya. Kemudian dari sholat dia berjalan kaki ya, bersama untanya gitu. Waktu ditanya, kenapa kamu sholat di situ? Kemudian jalan kaki baru naik unta lagi gitu. Kata dia, dulu saya ngelihat Rasulullah itu sholat di sini, kemudian jalan kaki setelah itu. Jadi saya mau ngikut Rasulullah. Sampai kayak gitu. Itulah yang dilakukan Umar bin Khattab ketika menyampaikan sesuatu tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad dia bilang begini, aku tahu engkau itu batu ya. Kalau aku tidak lihat Muhammad itu menciummu, aku tidak akan melakukannya. Aku tahu kamu itu batu gitu. Engkau adalah batu Hajar Aswad. Kalau aku nggak ngelihat yang aku cintai di siapa? Nabi Muhammad SAW. Mencium engkau, aku tidak akan lakukan itu. Tapi karena dia melihat Nabi mencium Hajar Aswad, dia ya.
Itulah sunnah ya, namanya sunnah begitu. Ayat selanjutnya ayat 24 surat Al-Ahzab. Ayat 24. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Supaya dibalas oleh Allah orang-orang yang benar dengan kebenarannya, dan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah orang-orang munafik jika Allah menghendaki, ataupun diampunkan ketika dia bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang benar terhadap janjinya. Nah, ya. Siapa orang-orang mukmin? Dan dia yang mengatakan, ya, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya. Ada mawadan Allah wa Rasul. Ini adalah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Orang-orang yang datang mengepung Madinah pada saat itu. Ya. Kalau begini berarti sudah akan datang janji Allah benar. Ya. Secara fisik tidak langsung berhadapan dengan Quraisy pada saat itu, walaupun ada yang sempat menyeberangi Khandaq pada saat itu, namanya Amrwud ya. Amrwud itu datang melompati parit Khandaq itu, tapi dibunuh oleh Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Sisanya itu kaum muslimin berjaga-jaga itu, karena tidak terjadi peperangan itu. Cuma 1-2 aja terjadi peperangan itu di parit yang mungkin agak sempit, dia bisa lompat. Tapi sisanya tidak ada yang turun ke parit, mau turun langsung dipanahin. Ya. Kalau untuk ukuran perbandingan kan 3-1, 3.000 dengan 10.000. Ya, mestinya kalau merangsek semua mungkin habis juga kaum muslimin, tapi nggak jadi. Allah mengirimkan angin ya pada saat itu. Jadi kembali lagi bahwa Allah akan membalas orang-orang yang benar dalam janjinya. Sekarang kaum muslimin ada janji nggak? Ada janji pada Allah, yaitu janji syahadat, janji kita akan menjadi hamba Allah, dan janji kita bahwa kita akan mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau benar mencintai Allah, engkau mengaku bahwa Allah Tuhanmu, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasul. Apa saja, cara bergaul dia, cara makan, cara datang ke kamar mandi, cara menghormati tetangga, memuliakan tamu, menyayangi yang besar, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Ya, cara dia berdiplomasi, datang mungkin berbisnis, ya, cara dia memperlakukan wanita, memperlakukan istrinya, cara dia memperlakukan anaknya, memperlakukan cucunya, ikut. Ya. Cara berdagang, ya. Semuanya dia ikut, termasuk cara bergaul. Orang ikut dalam gotong royong menggali khandak dia ngikut. Dia mau bersusah-susah gitu. Dan dia sering resah ketika kaum muslimin itu lapar. Ya. Sementara dia juga sering gak punya apa-apa. Ya. Sampai ada yang pernah bilang dalam satu hadis tuh, aku melihat di rumah Rasul itu berapa bulan itu nggak ada api yang menyala. Tidak ada api yang menyala berarti nggak masak gitu. Nggak ada asap yang kelihatan bau gitu. Kok bau kelihatan ya? Apa namanya, tercium bau gitu? Nggak ada. Ya. Padahal kekayaan dunia udah dia miliki gitu. Itulah Rasulullah.
Makanya ujian yang kita dapatkan sekarang nggak ada apa-apanya lah ya. Tidak ada sesuatu yang membuat kita rusak, nggak ada. Kecuali memang kalau bencana, ya bencana bisa habis nyawa segala. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Dan mengazab orang-orang munafik, ya, atau terserah dia kalau dia misalnya bertobat, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Jadi orang munafik pun dapat azab juga. Itulah orang-orang pengecut ya. Mereka takut tentang hartanya, mereka takut tentang anak istrinya ya. Keluar kata-kata kekafirannya ya, sampai dia bilang, kemarin saya sampaikan juga bagaimana salah satu orang munafik itu menyatakan, Muhammad janjiin kita Persia dan Kaisar ya, Romawi, janjiin kita akan menempati Kaisar, menempati istana-istana mereka. Tapi sekarang kita mau buang air besar aja nggak aman. Itu kan omongan yang muncul dari ketakutan bahwa Allah tidak menepati janjinya. Ya. Sama sebagian dari kita yang menyatakan bahwa kekayaan kita harus kita urus, ya, keluarga kita harus kita urus melebihi ya, pengorbanan kita di jalan Allah. Padahal yang namanya kekayaan, ya, rizki, ya, itu mestinya dipakai untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia berkah, ya, baru dia bisa dapat manfaat di situ. Tapi di sini juga disampaikan di ayat ini kemungkinan bahwa bisa saja orang munafik itu bertobat, ya. Dan bisa dapat apa? Bisa dapat Ghafurur Rahimah, bisa dapat sesuatu yang membuat dia menjadi nyaman, yaitu apa? Sifat Allah yang Ghafur dan sifat Allah yang Rahim. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada Teh Dian, apa kabar Teh Dian? Jakarta Timur. Tetap semangat berbuat kebaikan, insyaallah. Mudah-mudahan bisa silaturahim ya. Kita ke sini atau ke sana ya. Jadi masih memungkinkan orang munafik itu dapat taubat, dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kan ciri-ciri orang munafik sering disampaikan ya, berdusta, menyalahi janji, dikasih amanat dia khianat. Kalau dia berdebat dengan keras ya. Bicaranya lebih banyak dari amalnya ya. Itu banyak tuh ciri-ciri orang munafik. Ya. Ketika kita menikah misalnya, menikah itu kan sebenarnya menyatukan dua keluarga. Bukan cuma menyatukan dua hati, tapi dua keluarga. Berarti mertua kita adalah ibu kita, bapak kita. Jangan jadi buronan begitu ya. Ada tuh di mana di belakang truk tuh ada tulisannya, buronan mertua. Maksudnya apa ya, Pak? Mantu dicari-cari, mertua apa kabur gitu ya. Ketika kita menikah, itu adalah janji kita di hadapan Allah, kita akan menyatukan dua keluarga, bukan cuma dua hati. Berarti kalau menyatukan dua keluarga semuanya dianggap sama. Mertua adalah ibu dan bapak kita juga. Jangan ribut sama mertua. Jadi kan masih tuh lihat tuh ibu mas tuh begitu terus. Nah, jangan begitu. Ibu mas tuh ibu kita juga. Ya. Ibu suami kita, ibu istri kita tuh ibu kita juga. Janji seperti itu harus kita kuatkan. Makanya disamakan. Ya. Datang kita nelpon ibu, datang kita nelpon mertua, datang kita ke ibu, datang kita ke mertua. Kalau ibu ada di rumah kita itu rizki, mertua ada di rumah kita pun rizki.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi ya kalau orang mendapati orang tuanya, baik orang tua atau mertuanya, sudah tua, ada di lindungan dia, tapi dia tidak masuk surga. Rugi itu ya. Makanya kalau ada orang tua di rumah kita, Masya Allah itu rizki betul ya. Itu semuanya ada di situ. Kita hargai dia, kita hormati, kita kalau perlu kita berikan kasih sayang ya, seperti mereka Rabbayani shaghira, menyayangi kita waktu kecil ya, itu janji loh ya. Jadi jangan sama adik ipar, anggap adik sendiri gitu. Jangan ribut dengan adik ipar, dengan kakak ipar, ribut itu ya. Ini kadang-kadang kan karena nafsu sama adik sendiri juga bisa ribut ya. Balik-balik tuh ribut sampai nggak tegur-teguran. Nah, jangan. Ayat selanjutnya ayat 25. Surat Al-Ahzab ayat 25. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menyingkirkan orang-orang yang ingkar tersebut, diusir orang-orang yang ingkar tersebut, orang-orang kafir tersebut, bighaizihim, dengan kejengkelannya, kemarahan, kesal. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah menghindarkan kaum mukminin dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Nah, ini kata putus. Kalau Allah sudah punya peran di situ, kelar semua urusan. Kaum kafir diusir sama Allah dengan rihan, dengan angin ya, dengan apa? Dengan junud, dengan tentara yang tidak dilihat. Ya. Dikirim satu makhluk Allah saja yang namanya satu makhluk yang namanya angin, habis semua. Jumpalitan, apa namanya, alat-alat masak, dapur umumnya porak-poranda, tendanya berguguran, tumpah meriah kemana-mana. Banyak hewan-hewan yang mati karena kedinginan. Abu Sofyan memutuskan untuk pulang. Bani Ghatafan juga pulang ya. Apa namanya, pasukan terbesar Ahzab pada saat itu pulang, begitupun yang lain ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan angin dingin, dan memang dingin sekali angin itu ya. Kemarin kita sampaikan bagaimana Huzaifah disuruh oleh Nabi SAW datang ke perkemahan mereka untuk mencari tahu apa yang akan mereka lakukan. Itu begitu dingin, malam dingin, lapar juga ya. Sampai sahabat yang ditanya siapa yang mau datang ke perkemahan Abu Sofyan, enggak ada yang berdiri. Betapa pada saat itu begitu dingin ya. Anginnya dikirimkan dingin sekali ya. Berarti di kalangan kaum muslimin juga kena juga ya. Walaupun efeknya mungkin nggak seburuk yang di mana, di kaum Quraisy pada saat itu. Kalau saya perhatikan ya, misalnya kaum Quraisy itu puluhan ribu, itu berapa dapur umum itu? Puluhan ribu orang. Satu dapur umum misalnya bisa anggaplah 200 misalnya. Atau bisa bikin, dulu kita waktu itu ya di bencana itu, dapur umum itu sehari bisa 250 sampai 300
300 porsi makanan, satu dapur umum. Ya. Itu juga dikerjakan dengan ibu-ibu tuh kurang lebih 10 orang gitu. Ya, sebenarnya kalau dimaksimalkan bisa saling 500 lah. Ya. Berarti paling enggak ada 20 dapur umum gitu. Dan itu kualinya gede-gede. Itu aja sampai terpelontang-pelanting gitu. Berarti kenceng banget anginnya. Ya. Mungkin kalau dibikin film itu sembari angin dingin ngancurin itu, sopir teriak, ayo kita pulang, ngapain lagi di sini? Coba kamu tanya tuh kanan kiri kamu siapa namanya, jangan-jangan ada orang yang menyusup. Masih berpikir gitu juga tuh sopir tuh. Masih berpikir bahwa dia harus memenangkan peperangan ini. Ya, tapi sudah begitu kejadian, mereka akhirnya pulang. Waradallahu alladzina kafaru bighaizihim, dengan kejengkelan mereka, lam yanalu khaira, diusir kaum kafir itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesel dia. Kenapa kesel? Kaum kafir itu kesel karena nggak dapat satupun keuntungan. Dia sudah mengerahkan begitu banyak, ya. Begitu banyak kemampuan, begitu banyak jaringan yang dia punya, ya. Begitupun orang Yahudi itu. Jaringan yang dia punya tidak berguna sama sekali. Ya. Orang Yahudi begitu kan, awalnya itu dari Yahudi. Ya. Ada satu kisah itu, ya, Nabi SAW memerintahkan, menanyakan kepada orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam adalah ulama di kalangan Yahudi waktu itu. Ya. Kemudian waktu itu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, ya. Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kira-kira di tenda atau di rumah gitu ditanya, bagaimana pendapat kamu wahai Yahudi, kaum Yahudi, tentang Abdullah bin Salam? Kata dia apa? Kata mereka apa? Wah, dia adalah orang baik, anak dari orang baik, ulama kita itu. Kita ikutlah ibaratnya sama dia. Apa kata dia? Karena dia adalah orang baik. Kemudian Abdullah bin Salam keluar, aku sudah masuk Islam. Engkau adalah orang paling buruk, anak paling buruk. Dia nyebut langsung begitu. Orang-orang Yahudi itu nyebut engkau adalah orang paling buruk dan anak yang paling buruk, atau bapaknya buruk, kira-kira begitu. Sejak saat itu tidak pernah berhenti kebencian kaum Yahudi terhadap kaum muslimin hingga hari ini. Ya. Hingga hari ini tidak pernah berhenti kebencian kaum muslimin, kaum Yahudi terhadap kaum muslim. Betul di surat Al-Baqarah, ya. Walan tardo ankal Yahud, nggak bakal ridho orang Yahudi semua. Itu sejak itu. Dan selalu ada cara-cara yang dia lakukan untuk menghancurkan kaum muslimin. Salah satunya Al-Ahzab tentang Khandaq. Ya. Uyai dan teman-temannya itulah yang menggosok Quraisy, ngomong ke Gatofan, kemudian datang ke Bani Quraizo, teman dia sendiri yang sudah mengikat perjanjian dengan Nabi untuk memutuskan perjanjian itu. Masuk ke dalam golongan azab sekutu untuk memerangi Muhammad SAW. Itu orang Yahudi itu. Semuanya jengkel, semuanya kesel, gak dapat apapun, ya. Tidak dapat satupun manfaat bagi pengepungan kota Madinah pada situ, gak ada, bahkan rugi. Ya. Jadi begitulah Allah, ketika sudah memegang satu urusan, selesai semua, kelar. Walaupun ada perjuangan, ada saringan di situ, ya. Ada kurang lebih 20 harian lebih, mungkin sekitar 3 minggu Allah menguji kaum muslimin, makan sulit, ya. Harus bekerja juga, jagain anak dan istri di belakang, ya. Karena ada Bani Quraiza di sana.
Diuji itu dan kelihatan mana loyang, mana emas, mana bumi. Kalau kita ke Pongkor itu kan di itu ya apa namanya? Bagaimana mendulang emas ya? Akang yang sering ke Pongkor. Udah pernah lihat langsung ya kan? Di gulung-gulung gitu ya. Dari 1 karung tuh dapat 1 gram. Tergantung dapatnya ya. Nggak ada sekilo kan 1 karung? Nggak ada. 1 karung kira-kira 10 kilo atau 20 kilo. Belum tentu ada sekilo emasnya. Paling cuma butiran-butiran gitu ya kan. Dan itu pasti sakit. Kenapa sakit? Digiling gitu kan? Digiling, dikasih air ya. Cuma Kang Maman sering ke arah Pongkor sana jadi tahu. Bagaimana emas itu dipisahkan dari bahan-bahan lain. Begitu caranya. Diambil, digiling, disemprot air, terus dikasih cairan itu ya kan ya. Misalnya apa cairan kimia kan ya. Itu bahaya tuh Bang. Hah? Merkuri itu bahaya tuh kalau masuk ke mana, ke sungai-sungai sebenarnya bahaya. Berbahaya. Dan merkuri itu biasa dipakai buat pemutih muka tuh. Bukan mukanya jadi putih sebenarnya, tapi mengelupas tuh kulit arinya tuh, makanya berbahaya tuh. Hati-hati melihat apa namanya produk-produk kosmetiknya ya, buat ibu-ibu terutama ya. Kalau bapak ada juga produk kosmetiknya ya. Lihat aja tuh iklan-iklan ada produk kosmetik ternyata buat cowok itu. Cowok perlu juga pakai kosmetik ya. Kembali lagi, lam yanalu khaira, mereka tidak dapat keuntungan apapun, nggak ada. Bahkan rugi. Ya. Berapa dinar itu dia keluarkan itu untuk mengepung Madinah pada saat itu. Ya. Wa kafallahu mu'minina al-qital, dan Allah menghindarkan kaum mukminin dari qital, dari perang, amannya. Ya. Betapa mudahnya Allah menghindarkan seseorang dari bahaya. Betapa mudahnya Allah memberi bahaya kepada seseorang. Nah, ini kuat hari ini. Betapa mudahnya Allah menghindarkan seseorang dari bahaya. Betapa mudahnya Allah memberi bahaya pada seseorang. Ya. Memberi kesulitan. Makanya semampu mungkin kita hindarkan bahaya orang lain, termasuk bahaya diri kita. Makanya kata Nabi, menyingkirkan duri itu bagian dari iman. Ya, ada duri, ada benda jatuh di jalanan yang bakal menyulitkan kendaraan, itu turun dulu lah sebentar, singkirin dulu. Ya, ada apa namanya bambu yang melintang ataupun apa, singkirkan, itu bagian dari keimanan. Kita menyelamatkan orang. Makanya memperbaiki jalan itu salah satu kebaikan, dan itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Di antaranya Umar bin Khattab pernah bilang begini, kalau saja ada keledai yang masuk lubang di Irak, dia bilang, ada keledai masuk lubang di Irak terus jatuh. Ya, Irak itu wilayah kekuasaan dia waktu itu, wilayah Islam, dan jatuh keledai itu gara-gara jalannya itu nggak dialusin, nggak dirapihin oleh saya, itu tanggung jawab saya. Saya akan ditanya di akhirat. Masya Allah, itu baru pemimpin. Irak dengan Mekah itu ratusan, mungkin ribuan kilometer. Masih dia pikirkan tuh, berarti pada saat itu betapa halusnya jalan-jalan, mungkin dikeraskan dengan batu, dihalusin, digetok dan sebagainya, sehingga nyaman orang pergi keluar masuk. Ya. Kalau kita gimana tuh ya, aspal 5 cm jadi 2 cm, aspal 5 cm ini segini, kenyataannya 2 cm segini ya. Jadi manusia itu parah, aspal aja dimakan, semen dia membuat, koral pun dia telan ya. Makanya benar kata Nabi, tidak ada yang memenuhi perut anak Adam kecuali tanah nantinya, nggak bakal puas ya. Jadi terhindarlah kaum mukminin dari peperangan ya. Sementara orang munafik lari dari peperangan kan?
sementara kaum mukminin berada di sisi depan untuk menghadapi peperangan. Tapi Allah buat skenarionya jadi beda. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, sesungguhnya Allah qawi, kuat dan perkasa. Santai aja kalau Allah punya rencana itu, gampang aja Allah buat. Angin yang tadinya nyaman diubah menjadi mengharumi, menghancurkan. Allah tuh kuat dan aziz, perkasa. Mudah aja dia azab orang, termasuk mudah aja dia mengazab kita manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.